sobat, bersama saya Rinda Dani Putri di Poci, Podcast Kelas C Inspiratif. Nah, di sini saya tidak sendirian nih. Saya ada bersama Mbak Putri Amanda. Halo guys. Dan di sebelah Mbak Putri ada Mbak Latifah Amalia. Halo guys. Dan di sebelah Mbak Latifah ada Mbak Renata Ayuni. Halo guys. Nah, baik. Bagaimana nih kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, langsung saja ya kita membahas tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Nah, saya di sini akan membahas poin per poin tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama kita membahas tentang komunikasi interpersonal. Nah, menurut Mbak Tipah nih, bagaimana komunikasi interpersonal menurut Mbak Tipah? Kalau untuk komunikasi interpersonal itu skill communication. Jadi itu bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, dan juga itu bisa dilakukan secara tatap muka ataupun tidak, gitu. Oke, ada tambahan dari yang lainnya? Saya cukup ya. Cukup. Nah, oke. Berikutnya saya akan membahas tentang tujuan dari komunikasi interpersonal. Menurut Mbak Putri nih, bagaimana tujuannya? Untuk tujuan komunikasi itu kan kita melakukan kerjasama antara kita dan pihak lainnya untuk mendapatkan suatu tujuan atau informasi. Nah, kita di situ bertukar pikiran, menambah informasi dan banyak sih. Ya. Cukup. Oke. Nah, oke baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi interpersonal. Menurut Mbak Renata nih bagaimana? Oke, kalau membahas tentang ciri-ciri ya, ada beberapa ciri-ciri dari komunikasi ini. Yang pertama itu ada kayak segi bahasa formal dan informal sendiri gitu. Kayak formal itu kan kayak secara bahasanya itu kayak apa ya? Apa itu namanya? Lebih ke baku. Lebih baku gitu. Kalau secara informal itu kan kayak kita komunikasi sekarang kan kayak santai. Iya, betul. Kayak biasa aja gitu. Sama keluarga, sama teman, sama orang yang sengaja tidak dikenal gitu, kayak gitulah. Dan yang kedua tuh ada bersifat terbuka dan komunikatif gitu. Dan yang ketiga itu ada pesan yang dimiliki dua arah gitu ya. Kalau kayak kita ngobrol tuh kan perlu yang namanya komunikasi ya kan. Kalau kita nggak ada yang namanya komunikasi apa namanya lawan bicara gitu, chemistry gitu kan. Jadi kita tuh kayak nggak nyambung ceritanya gitu. Dan yang terakhir itu ada yang bersifat kayak media sosial gitu, kayak ada yang bisa lewat WhatsApp, Instagram, banyak lah kalau dari segi ini Ciri-ciri ya. cirinya gitu. Oke, baik. Berarti ada berapa tuh? Ada empat ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya nih dari komunikasi interpersonal itu berarti komunikasi yang saling bertatap muka antara dua orang atau lebih, yang secara langsung berhadapan di suatu tempat gitu. Nah, kemudian mempunyai tujuannya seperti apa tadi? Nah, kita mendapatkan informasi, terus kita bertukar pikiran. Mendapatkan informasi dan bertukar pikiran. Nah, begitu. Kemudian ada ciri-cirinya tuh seperti ada bersifat formal. Formal nih seperti kita berbicara kepada orang yang lebih dikatakan seperti kita berbicara dengan dosen atau orang-orang penting lainnya. Itu menggunakan kata-kata baku atau kata-kata sopan gitu. Nah, seperti itu. Nah, baik. Di sini saya akan membahas tentang faktor pendukung komunikasi interpersonal. Menurut Mbak Putri, bagaimana faktor pendukungnya nih? Apa saja?
Nah, yang pertama itu ada perhatian, kemudian reaksi kita, rasa nyaman, kemudian respect, kemudian ada chemistry kita saat berkomunikasi, kemudian ada kesetaraan kita. Nah, itu aja sih faktor pendukung dari komunikasinya. Nah, baik, itu berarti ya faktor pendukung dari komunikasi interpersonal. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang budaya nih. Nah, jadi menurut Mbak Putri tuh budaya sendiri tuh bagaimana? Nah, budaya itu cara hidup kita yang terus berkembang mulai dari generasi ke generasi. Nah, contohnya itu kayak adat istiadat, kemudian karya seni, dan itu sih. Oke, baik. Nah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik dari budaya dan komunikasi interpersonal. Nah, menurut Mbak Renata, bagaimana karakteristik dari kedua materi tersebut? Kalau menurut saya, kan budaya ini banyak ya, jadi bahasanya tuh berbeda-beda, banyak juga ragamnya gitu kan. Jadi kalau menurut saya tuh di situ kita juga dapat belajar gitu. Oh, bahwa bahasa Jawa logatnya kayak gini ya, cara ngomongnya kayak gini ya gitu. Jadi kayak nggak ada yang saling ejek-ejekan, berarti kita saling belajar lah satu sama lain gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kan di dalam karakteristik budaya dan komunikasi interpersonal itu merupakan timbal balik ya, timbal balik antara budaya dan komunikasi dan budaya. Nah, pastinya mempunyai contoh kasus gitu. Nah, menurut Mbak Tipah nih contohnya seperti apa nih? Kalau untuk contoh kasus ya, misalnya kan kita bisa nih dari dua orang, yang satunya itu misalnya dari suku Batak, nah, habis itu yang satu orang lagi misal dari suku Sunda, jadi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dari Batak mungkin dia dengan suara dia yang keras, cara nadanya yang seperti lebih kayak, kalau misalnya dari orang Sunda mendengar kayak ya apa ya, kasar gitu. Jadi kalau orang Sunda yang lemah lembut atau apa ya gitu. Jadi dari dua orang yang berbicara ini itu bisa melatar belakangi bagaimana identitas dari budaya mereka. Jadi dengan komunikasilah kita dapat berbudaya, dan dengan budayalah kita dapat berkomunikasi. Cukup segitu aja ya. Seperti itu contoh kasusnya. Oke, baik. Nah, jadinya dari budaya ini sendiri sangat beragam gitu, sangat banyak gitu ragamnya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor penghambat dari komunikasi interpersonal itu. Nah, menurut Mbak Renata nih bagaimana penghambatnya? Apa saja penghambatnya? Penghambatnya ya, itu dari bahasa lah paling utamanya kan. Dan terus tuh ada kesalahpahaman nonverbal kayak cara ngomongnya, cara mimik mukanya gitu. Ada yang orang mimik mukanya tuh kayak galak banget, tapi ternyata tuh kayak dia biasa aja gitu. Tapi tanggapan kita yang lihat cara sisi pandang kita loh, ini galak banget ya gitu. Padahal tuh dia biasa aja gitu ya kan. Iya, kira-kira seperti itu dari faktor penghambatnya ya. Penghambatnya ya, faktor penghambat berarti dari muka, dari Mimik muka, mimik wajah, tubuh itu. Tubuhnya dia berbicara, nada, intonasinya. Oke. Nah, oke, baik. Nah, di sini saya ada sesi pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan untuk mbak-mbak yang ada di sini. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama ini mengenai tentang pengaruh nih. Nah, menurut Mbak Putri nih, bagaimana cara budaya mempengaruhi komunikasi satu sama lain? Nah, seperti yang Renata jelaskan tadi kan ada faktor penghambatnya. Nah, itu sama sih sebenarnya. Bisa dari segi bahasa. Nah, setiap budaya itu kan kita tuh berbeda bahasa. Nah, dialek kita tuh pasti berbeda. Nah, yang kedua itu ada norma dan etika. Di dalam budaya itu ada namanya kita harus berbicara, ada beberapa tingkatan tuh. Misalnya kita harus berbicara yang lebih tua dengan Yang sopan gitu ya. Lebih sopan, ada tingkatannya. Itu contohnya seperti budaya
Sunda. Iya. Kalau misalnya kan boleh nih nambahkan Iya, sedikit. boleh. Boleh nih nambahkan sedikit. Boleh. Kalau misalnya kan budaya Sunda tuh, di situ ada 3 tingkatan dalam kita berbicara. Misalnya tuh tingkatan yang pertama kita bicara secara halus, tingkatan kedua itu tengah-tengah lah, yang tingkatan ketiga yaitu bicara secara kasar. Jadi kalau misalnya yang halus itu diperuntukkan kita misalnya yang muda berbicara kepada yang tua, dan yang tengah-tengah yaitu kita berbicara dengan seusia kita, kayak kita berbicara sekarang. Dan untuk yang kasar mungkin bisa lebih tepatnya kayak ke orang yang bawah, tapi masih sebenarnya bukan kasar tapi mungkin berbeda gitu. Seperti itulah. Oke, baik. Berarti sangat banyak lah gitu ya. Nah, pertanyaan kedua nih untuk Mbak Tipah tentang peran teknologi. Nah, apa nih peran teknologi dalam mempengaruhi budaya dan komunikasi modern saat ini? Berbicara tentang berbicara tentang peran teknologi nih. Peran teknologi kalau sekarang nih kan kayak semakin modern ya. Apalagi kita tuh banyak budaya di kita nih. Jadi makin modernnya peran teknologi pasti mempengaruhi dari budaya itu. Jadi dengan teknologi kita bisa memperkenalkan budaya. Misalnya dari kayak kemajuan kayak pembuatan konten video, kita bisa memperkenalkan budaya dari situ. Atau misalnya kita nelpon juga kita bisa dengan budaya mereka masing-masing dari daerah yang jauh dengan jarak yang jauh gitu. Jadi kayak di era teknologi yang modern itu, kemajuan era informasinya itu juga semakin pesat. Semakin maju ya. Oke, baik. Oke, nah pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir untuk Mbak Renata. Bagaimana menurut Mbak Renata nih, mengapa di Indonesia itu budaya dan komunikasi ini sangat penting? Penting ya, karena kan itu mengatasi perbedaan kita gitu, saling tahu budaya satu sama lain kan nggak mungkin kan. Di Indonesia Iya. sangat banyak budaya dari Sabang sampai Merauke itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau tidak adanya menghalangi kebatasan itu tidak mungkin kan tidak menjalankan komunikasi antara satu sama lain gitu. Seperti itu sih. Oke, nah jadi kesimpulan dari saya tentang materi budaya dan komunikasi interpersonal ini adalah semuanya memiliki keterkaitan masing-masing. Nah, di mana komunikasi interpersonal ini adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka, saling berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, begitu. Nah, di dalam komunikasi interpersonal ini juga mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Nah, seperti kalau faktor pendukungnya ini seperti adanya respect, adanya perhatian, kesetaraan, kemudian ada chemistry. Nah, seperti itu. Kemudian banyak juga ada ciri-cirinya, ada tujuan. Nah, seperti itu tadi kan sudah banyak dijelaskan nih. Nah, kalau misalkan budaya nih, budaya itu adalah cara hidup berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, seperti adat istiadat, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Nah, ada juga keterkaitannya nih. Keterkaitannya itu mempunyai hubungan timbal balik antara keduanya. Seperti kayak budaya dan komunikasi, komunikasi dan budaya. Nah, itu Sobat Poci gitu. Nah, oke. Jadi materinya kita sampai di sini aja dulu ya gitu. Kita lanjut pertemuan berikutnya gitu. Nah, oke. Dan pembahasan kita pada hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Bye.